Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Ananda semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya anak-anak ibu ingin mengucapkan selamat karena kalian sudah naik kelas. Semoga ilmu yang akan kalian dapatkan bisa lebih bermanfaat dan juga di masa pandemi sekarang ini bukan menjadi hambatan untuk kalian untuk lebih berprestasi lagi dibandingkan semester sebelumnya ya. Pertama-tama, sebelum kalian menyaksikan materi, Ibu akan membacakan dulu terkait kontrak belajar IPS ya. Jadi sama seperti semester sebelumnya, ada beberapa aturan yang harus kalian patuhi ya. Yang pertama, bagi siswa yang paling cepat mengumpulkan tugas dan siswa yang paling baik pengerjaan tugasnya, maka dia akan mendapatkan skor tambahan. Namun, bagi siswa yang mengumpulkan tugasnya terlambat, maka nilainya akan dikurangi. Oke, sekarang kalian siapkan alat tulis, buku tulis, kemudian buku pelajaran. Selamat menyaksikan materi berikut ini ya. Selamat belajar semuanya. Materi kita kali ini yaitu mengenai ASEAN. Kawasan Asia Tenggara memiliki sejumlah negara dengan kemiripan latar belakang sejarah tertentu, seperti persebaran nenek moyang, kebudayaan, hingga hampir semua negara di kawasan ini pernah menjadi negara jajahan, kecuali negara Thailand. Latar belakang sejarah serta rasa senasib dan sepenanggungan sebagai negara yang pernah dijajah mendorong dilakukannya suatu upaya pembentukan organisasi kerjasama regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ini disebut dengan ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. ASEAN ini dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi tersebut ditandatangani di kota Bangkok, Thailand oleh utusan para menteri luar negeri 5 negara pendiri ASEAN. Selain latar belakang tersebut, hal lain yang mendorong terciptanya kerjasama ASEAN karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Para menteri luar negeri penandatangan Deklarasi Bangkok ialah Adam Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Sinnathamby Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Perhatikan peta negara-negara anggota ASEAN. Nah, negara-negara anggota ASEAN berdasarkan tanggal menjadi anggota adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1967, disambung oleh Brunei Darussalam pada tahun 8 Januari 1984, kemudian Vietnam tanggal 28 Juli 1995, selanjutnya adalah Laos tanggal 23 Juli 1997, kemudian Myanmar tanggalnya sama dengan Laos, dan yang terakhir adalah Kamboja tanggal 30 April 1999. Nah, anak-anak, coba perhatikan baik-baik mengenai lambang ASEAN. Lambang ini diresmikan penggunaannya pada Juli 1997 bersamaan dengan bendera ASEAN berupa lambang ASEAN dengan latar biru. Bentuknya terdiri dari 10 batang padi yang terhimpun dan terletak di lingkaran merah. Kemudian lingkaran merah ini dibatasi oleh cincin putih dan biru.
Ke-10 batang padi melambangkan 10 negara anggota ASEAN, dengan harapan para pendiri ASEAN agar negara-negara Asia Tenggara selalu terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Lambang ini melambangkan kemantapan, perdamaian, persatuan, dan dinamika ASEAN. Lalu kenapa padi? Sebab nasi adalah makanan pokok kebanyakan warga Asia Tenggara. Dan padi juga merupakan tanaman terpenting bagi masyarakat Asia Tenggara. Sedangkan warna-warnanya yakni biru, merah, putih, dan kuning adalah warna-warna yang digunakan dalam bendera-bendera negara anggota ASEAN. Sebagai patokan, biru melambangkan perdamaian, merah melambangkan keberanian dan dinamika, putih melambangkan kesucian, dan kuning untuk kemakmuran. Seperti yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN tahun 1967, organisasi regional ini memiliki 7 tujuan inti yang menekankan kerjasama dan percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan budaya, serta usaha-usaha stabilitas dan perdamaian regional, serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip PBB. Coba perhatikan baik-baik tujuan ASEAN itu diantaranya yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip piagam PBB. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Selanjutnya yaitu saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka. Yang keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa dan untuk menjaga segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri. ASEAN memiliki prinsip yang dipegang teguh, yakni menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Kemudian, komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN. Kemudian, menolak agresi ancaman penggunaan kekuatan atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Kemudian, mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial. Untuk semboyan ASEAN sendiri, yaitu satu visi, satu identitas, satu masyarakat. Oke, anak-anak soleh dan soleha, sekian dulu materi pada pertemuan kali ini. Silahkan kalian untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.
Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas dengan tepat waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.